Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali untuk menerima kebenaran firman daripada Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini berbicara menggunakan waktu dengan arif. Menggunakan waktu dengan arif atau menggunakan waktu dengan bijaksana. Terlebih pada hari-hari akhir ini, menjelang akan hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Apa yang kita mau isi dalam waktu-waktu yang masih kita miliki sebagai umat Tuhan? Untuk itulah mari kita membuka bersama di dalam suratan Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal 5 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kalau kita sudah mendapatkan sejenak, mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Dua ayat ini kita baca bersama di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Kami silakan duduk kembali. Firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan kehidupan kita pada masa-masa kini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena dikatakan sesuatu yang dikasihi oleh Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan kata lain, sekalipun dunia semakin hari semakin ada dalam kegelapan, semakin ada dalam kejahatan, tapi mari kita umat Tuhan tidak akan masuk bersama-sama di dalam kegelapan, kejahatan dunia pada masa ini. Mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu dengan arif, supaya apa? Kita akan dapat senantiasa menggunakan waktu ini seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Dan waktu itu terus akan berputar dan tidak akan terulang kembali. Sebabnya jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Mari kita mau isi waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh, sebagaimana saya tadi katakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar jangan sampai kita menyesal di hari kemudian karena kita tidak bisa menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang digunakan untuk waktu dalam bahasa Yunani adalah kronos dan kairos. Kronos dan kairos. Kronos berarti waktu secara umum. Ya, kronos itulah waktu secara umum, baik itu berbicara jam, hari, bulan, ataupun tahun. Tetapi kairos itu berbicara waktu secara spesifik, yaitu kesempatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 16 di sini, waktu yang Rasul Paulus maksudkan adalah kairos, yaitu sebuah kesempatan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, apa yang kita mau isi waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita masih boleh bernafas, berarti kita masih punya kesempatan. Dan kesempatan inilah
Yang Tuhan inginkan, kita mau isi kesempatan ini dengan sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang ada ini, waktu atau kairos yang kita miliki ini, mari kita mau gunakan sebagai orang-orang yang arif dan bijaksana dengan apa? Yang pertama adalah bertobat atau berbenah diri. Kita harus dengan waktu ini harus banyak mengoreksi diri kita. Bagaimana dengan kehidupan kita waktu ini? Dengan keadaan waktu ini, sudahkah aku hidup secara pribadi berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau mungkin kita mulai hidup jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, mari ada kesempatan untuk kita boleh bertobat dan berbenah diri. Memperbaiki langkah kehidupan kita. Memperbaiki pola hidup kita. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kehidupan yang memperkenankan hati daripada Tuhan. Kita baca dalam surat Ibrani pasal 3. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ibrani 3 ayat 7 sampai ke-8 berbunyi demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dikatakan, sebab itu seperti yang katakan Roh Kudus pada hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, mari kita sungguh-sungguh siap untuk boleh menerima segala pengajaran firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan diberikan pada kita yang berisikan sebuah pengajaran, baik itu berupa teguran, baik itu berupa nasihat, baik itu berupa penghiburan, kekuatan untuk kita. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan firmankan. Ketika kita menyadari hidup kita pada hari-hari ini adalah sebuah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah ingatkan lewat firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Saatnya lah kita bertobat. Saatnya kita berbenah diri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tinggalkan kehidupan kita yang jauh daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Boleh kembali menjadi sebuah kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Agar apa? Agar kita nanti tidak menyesal. Dan kemudian mendapatkan kebinasaan daripada Tuhan. Kita lihat sebuah contoh bagaimana ketika orang-orang Niniwe yang telah melakukan berbagai macam kejahatan dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab mencatat kejahatan orang Niniwe itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Maka Tuhan merencanakan untuk menunggang balikkan, menghukum Niniwe, kota yang besar itu. Tapi sebelum hukuman itu Tuhan turunkan, kalau saya lihat dalam kitab Yunus, maka Yunus diutus dengan tujuan apa? Menyampaikan apa yang dimaksud Allah. Karena Tuhan telah melihat kejahatan mereka, maka Tuhan akan menunggang balikkan, menghukum Niniwe 40 hari lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yunus menyampaikan akan berita itu, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan karena kejahatan yang telah mereka perbuat. Apa sikap yang diperbuat oleh orang-orang Niniwe? Kalau sudah melihat dalam pasal yang ketiga Yunus pasal 3, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, seperti yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mendengar akan berita itu. 40 hari lagi Niniwe akan dibinasakan oleh Tuhan.
Mereka mulai bertobat, mereka mulai berbenah diri. Dan Alkitab catat di sana, dari raja sampai seluruh rakyat berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Mereka mulai berbenah diri. Bahkan kemudian diperintahkan puasa semuanya. Bukan saja manusia yang berpuasa, dari raja sampai rakyatnya. Bahkan ternak pun tidak boleh diberi makan. Mereka begitu sangat menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Dan waktu itulah mereka berbenah diri. 40 hari itu berbicara waktu kairos atau kesempatan. Kesempatan untuk mereka berbenah diri, bertobat. Dan sungguh-sungguh mereka bertobat. Dan ketika mereka berbenah diri, apa yang Tuhan kemudian buat untuk Niniwe? Kita lihat di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yunus pasal 3, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Sesuatu hal yang luar biasa. Allah tidak jadi membinasakan Niniwe karena apa? Niniwe bertobat, berbenah diri. Saudaraku, Allah kita penuh dengan kemurahan. Sebelum ia menjatuhkan sesuatu, pasti dia memberikan kesempatan lebih dahulu. Dan kesempatan kairos yang Niniwe buat untuk berbenah diri menghasilkan keselamatan. Hukuman Allah ditiadakan karena mereka bertobat, karena mereka berbenah diri. Saudara, kesempatan yang ada, mari kita pribadi lepas pribadi koreksi diri kita. Ada sesuatu yang tidak benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Segera kalau kita dapati sesuatu yang tidak berkenan, segera kita mau bertobat, berbenah diri. Selagi apa? Kesempatan masih ada. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nggak ada lagi waktu untuk kita berbenah diri. Dan akhirnya kita harus binasa. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi Tuhan menghendaki sekalian manusia itu bertobat dan boleh diselamatkan. Sebagaimana dalam Yehezkiel 18 ayat 32, kitab Nabi Yehezkiel 18 ayat yang ke-32, dikatakan demikian, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, mari menjelang hari kedatangan Tuhan. Gunakan kairos, kesempatan yang masih kita miliki, untuk kita mau berbenah diri, bertobat, agar kita boleh menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Yang kedua, mari, dan kesempatan kairos yang kita masih miliki ini, secara pribadi kita berbenah diri, dan mari juga, yang kedua, dalam suratan Galati 6 ayat 9 sampai 10. Galati 6 ayat 9 sampai ke 10. Berbunyi demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman.
Dan waktu yang ada, kesempatan yang ada kita gunakan untuk apa? Berbuat baik. Melakukan perkara yang baik terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Mari saudaraku, di tengah-tengah hari-hari yang sulit ini pun kita yang ada, kita yang boleh diberkati Tuhan, mari kita juga mau berbagi dengan saudara kita yang lain, saudara kita yang seiman maupun yang lain yang sedang membutuhkan. Untuk apa kita mau berbuat baik? Kesempatan yang ada, mari kita saling mau berbuat baik. Di mana kita harus nanti bisa menjalin sebuah hubungan yang baik di antara satu dengan yang lainnya. Inilah hubungan di antara sesama kita sebagai manusia, sebagai umat daripada Tuhan. Mengapa? Sebab perbuatan baik itu tidak lain adalah sifat ilahi daripada Kristus sendiri. Dia adalah Allah yang terang, di dalamnya tidak ada kegelapan. Kita umat Tuhan juga hidup dalam terang, sungguh yang dikasih oleh Tuhan. Dan terang itu berbuahkan di dalam suratan Efesus 5 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Kalau kita lihat di sana, apakah buah terang itu? Efesus 5 ayat 8 sampai ke-9. Dikatakan demikian, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Buah terang diantaranya adalah kebaikan. Di samping keadilan dan kebenaran. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan kesempatan yang ada, mari. Apa yang kita bisa buat bagi orang lain, mari kita mau buat bagi mereka. Berbuat baik kepada siapapun juga, selagi kesempatan masih ada. Kairos yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita mau berbuat baik sebagaimana Kristus Yesus. Dan telah melakukan segala perkara-perkara yang baik. Sampai kepada mereka-mereka yang memusuhinya. Mereka-mereka yang menyalibkannya. Yesus tetap berbuat baik. Bahkan di atas kayu salib dia katakan, ya Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yesus masih mohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Saudara, mari kita juga mau tetap berbuat baik. Dengan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan bagi siapapun juga. Alkitab katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke 21 kalau tidak salah. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Mari. Mungkin apa yang kita terima ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Yang kita terima ada sesuatu yang menyakitkan. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apa yang kau buat di hadapan kepada manusia di hadapan Tuhan begitu sangat indah adanya. Karena Tuhan mau dengan waktu yang ada ini, lakukanlah, perbuatlah kebaikan kepada siapapun juga. Saudara, hal yang ketiga, kairos kesempatan yang kita miliki, kita mau gunakan untuk apa? Yang pertama adalah bertobat, berbenah diri. Yang kedua melakukan kebaikan kepada siapapun juga. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita baca dalam Injil Yohanes 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Berbunyi demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam
di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita pergunakan kesempatan ataupun kairos yang ada dalam kehidupan kita hari ini, masa kini, untuk apa? Bekerja, berbuat untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Selagi masih siang, hari siang itu berbicara juga sebuah kesempatan. Suku yang dikasih oleh Tuhan. Selagi masih siang, ada kesempatan. Saudaraku, kalau nggak ada lagi kesempatan, kita nggak lagi bisa berbuat apa-apa. Hidup ini sebuah kesempatan, kita berbenah diri, kita berbuat baik terhadap sesama, bahkan kita bekerja. Kita boleh sama-sama melayani akan Tuhan. Apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, buatlah untuk Tuhan. Dengan sepenuh hati supaya apa? Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada dua perkara kita dengan hidup yang ada, yang kita bisa kerjakan bagi Dia selama hidup kita masih ada. Kita lihat dua perkara itu di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang pertama yang Tuhan mau, supaya kita menjadi garam. Garam yang tetap dapat memberikan sebuah pengaruh yang baik, yang berguna bagi sekitar kita. Karena fungsi garam atau sifat garam adalah mempengaruhi. Ketika kita membuat sebuah masakan, ketika masakan itu sedikit agak anyep, kita taburi garam secukupnya. Garam itu akan mempengaruhi masakan itu dan menjadikan masakan sedap, tidak anyep lagi. Sifat garam adalah mempengaruhi, memberikan rasa di mana ia ditaruh. Tapi kalau garam itu jadi hambar, nggak ada rasanya, nggak akan ada gunanya. Tuhan mau hidup ini tidak hambar. Dan Tuhan mau supaya hidup ini jadi garam, bisa berdampak bagi orang sekitar kita, bisa mendatangkan pengaruh yang baik bagi orang sekitar kita, baik lewat ucapan kita, pola hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadilah garam yang bisa berdampak jadi berkat di sekitar kita, di rumah tangga kita, lingkup jangkauan kecil, di lingkungan masyarakat kita, dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya apa? Kita sungguh-sungguh bisa jadi berkat, berdampak hidup ini bagi orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kamu adalah garam dunia, jadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-14 dalam Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, jadilah terang. Sifat terang adalah mengalahkan kegelapan.
di mana terang itu berada, di mana pelita yang menyala itu berada, kegelapan sekitarnya itu hilang. Saudara, terang juga membimbing seorang berada pada jalan yang benar. Kalau tidak ada terang, kita nggak tahu jalan mana yang kita harus pilih. Kita akan berjalan dengan meraba-raba, dan kita menganggap inilah jalan yang benar menurut anggapan kita. Tetapi rupanya dasar itu jalan yang tidak betul, membuat kita kemudian binasa. Amsal katakan ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Hanya firman Allah sebagai terang yang benar bisa menerangi kehidupan kita. Dan kita umat-umat ketebusan Tuhan. Dan Tuhan mau kita jadi terang. Supaya apa? Kebenaran firman Allah itu boleh nyata dalam kehidupan kita dan dapat dilihat oleh banyak orang. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Tuhan mau kita jadi terang. Dan hidup kita ini bisa menerangi banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Bisa membawa mereka yang dalam kegelapan kemudian mengenal kebenaran itu dan berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita semuanya jadi terang. Engkau dan saya yang telah memiliki Kristus dan firman sebagai terang hidup itu, mari jadilah terang. Firman Tuhan katakan, di mana kita berada. Supaya apa? Banyak orang yang kemudian boleh memuliakan akan nama Tuhan. Banyak orang kemudian boleh datang menyembah kepada Dia lewat apa? Kehidupan kita. Kesaksian yang baik. Ada sebuah kesaksian yang tidak sekedar lewat ucapan perkataan. Kesaksian yang bisa menyaksikan sebuah kehidupan yang sesuai dengan firman sebagai terang itu. Yang bisa kemudian membuat seorang boleh datang dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan mau kairos kesempatan ini ada. Jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mau bekerja, ya, kita mau melayani Tuhan dengan sikap hidup kita yang sungguh-sungguh berjadi garam dan terang dunia. Hidup kita jadi pengaruh, membawa sebuah dampak yang baik bagi sekitar kita. Dan hidup kita juga boleh membimbing seorang yang dalam kegelapan berjalan dalam terang kebenaran firman daripada Allah. Saudara, waktu yang ada, Tuhan mau gunakan dengan arif, sehingga kita tidak kemudian juga terbawa kepada kejahatan dunia. Tapi di tengah kegelapan kejahatan dunia, kita tetap bisa tampil sebagai terang Kristus yang boleh membawa seorang berbalik, datang pada Tuhan, dan menerima keselamatan yang daripada Dia. Amin.